mulai absen dulu ya. Aditya Dewangga hadir. Adi Saputra Pratama. Afifah Ainur. Ahmad Ainur Rahman hadir. Ayumi Nasaranya hadir. Atila Winsi. Arum Aminuddin hadir. Azhara Salsabila pimpinan. Barra Anitya hadir. Dimas Adhika Maulana. Iskandar Saleh. Isnaini Fitria. Kamila Alifah Subro. Sakit. Kaila. Kaila. Sipra. Putra Syarisa. Muhammad Tanpa Alfa. Muhammad Zaidar Iqbal. Nadine Salsabila. Nadia Ayu Mawati. Naufal Yofisa. Nazwa Trimani Raisa Madana. Rangga Al-Isaya. Rangga Dusapura. Renata Anwar. Satria Adisa Putra. Zabira Azhar. Berarti yang gak masuk ada 4 anak ya? Iya. Nah, sebelum mulai pelajaran, kira-kira tahu nggak sekarang harus belajar apa? Kimia. Kira-kira kalian ingat nggak materi sebelumnya? Pelajaran IPA. Ada yang ingat? Perpul. Senyawa ya, unsur dan senyawa ya. Di pertemuan kemarin kita kan sedang mempelajari unsur dan senyawa ya. Kita ketahui sendiri unsur itu adalah sebuah zat yang tidak bisa disederhanakan lagi. Sedangkan senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Nah, dari konsep inilah apa yang terjadi apabila unsur atau senyawa itu digabungkan. Kira-kira jadi apa? Campuran. Nah, jadi pelajaran yang kita pelajari pertemuan sebelumnya itu berkaitan langsung dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Bapak punya gambar kopi dan teh. Siapa sini yang sering minum kopi atau teh? Apa pasti ya? Kira-kira kalau pembuatan apa saja sih yang diperlukan? Air. Apa? Air. Apalagi? Gula. Terus apa? Kopi ya betul. Setelah dicampur diapakan? Terus apa yang terjadi pada airnya? Ya, jadi campur ya. Nah, ini coba kalian perhatikan lebih dekat lagi. Kira-kira apa perbedaan teh sama kopi yang ada di gambar ini? Kopi hitam. Betul, dari warnanya. Kedua, kira-kira di bawahnya kan ada tanda. Ada tanda belum ada tanda. Tidak ada. Kalian kopi.
sadari, hari kita sebenarnya sudah melakukan kegiatan campuran. Biasanya kita semua itu tidak menyadarinya. Di pertemuan ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Nah, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, kita akan membaca sumber belajar di mana nanti kita akan mampu menjelaskan konsep bahasa campuran dengan benar ya. Lalu tujuan yang kedua, melalui kegiatan presentasi nanti ya, berdasarkan penilaian sendiri Bapak di sini menggunakan 3 sikap keterampilan komunikasi kalian dalam menyampaikan hasil diskusi nanti presentasi. Terus ketiga, kerja kelompok. Ini jumlahnya berapa jumlahnya? 36. Ini aja, 36 ya semuanya. Jadi bentuk satu kelompok itu 6 anak, nggak apa-apa. Nanti bisa ada kurang nggak apa-apa. Tolong perhatian ke depan semua. Bapak akan jelaskan cara mengerjakan LKM ini ya. Jadi di LKM ini ada 6 langkah kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kalian akan membaca studi masalah. Pada bagian kedua, buka bagian 2. Nah, setelah kalian buka, kalian minta ini untuk membaca kasus yang terjadi pada Pak Sampai itu. Bung. Kita langkah pertama baca cerita itu ya. Dilanjutkan ke langkah kedua, kalian itu nanti disuruh membuat sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan lapor tersebut. Pada kegiatan ketiga, bagian data koleksi atau mengumpulkan data, kalian diminta melakukan praktik sederhana. Untuk langkah kerja sudah jelas ya di sini ya. Bisa perhatikan yang jawab. Setelah mengumpulkan data, kalian diminta mengisi tabel ini berdasarkan hasil pengamatan kalian. Yang pada gelas-gelas tadi 3 itu. Setelah merumuskan di tabel ini, kalian mendiskusikan hasil pengamatannya, lalu menjawab pertanyaan yang ada pada bagian mengolah data. Dan akan dilanjutkan kegiatan verifikasi atau membuktikan. Nah, di sini kalian akan maju per kelompok ya. Mungkin Bapak akan panggil antara 2 atau 3 kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, yang dipresentasikan apa saja isinya? Yang pertama, menjelaskan hasil pengamatan kelompoknya. Yang kedua, menyebutkan jenis campuran dari setiap percobaan yang kalian lakukan. Terus, kelompok lain tugasnya menanggapi pertanyaan atau pendapat dari kelompok lain ya. Lalu di bawahnya ada catatan hasil diskusi. Isinya apa? Nah, kalian bisa isi nanti aku perbedaan kelompok yang maju dengan hasil dari kelompok kalian sendiri. Di langkah berikutnya ada generalisasi atau menarik kesimpulan. Di sini setelah melakukan semua kegiatan yang praktek tadi sederhana, kalian diminta menjawab lagi berdasarkan kesimpulan kelompok kalian dengan bahasa kalian sendiri. Itu jangan dengan tertib. Dan untuk ngambil bahannya silakan perwakilan saja. Nah, caranya kalau pada Cina. Iya, terus apa itu minyak? Kecuali air minyak itu apa? Kakak PPL singkat itu sing dibola be aku ngaca dhewe sing apa Bapak terus sing air dan garam. Iya Mbak Adel ambek Mbak Angel. Terus ciri-ciri air dan pasir. Kita tanya itu kemudian.
Alasan air dan pasir. Baik, tapi sudah melakukan Bapak saya pilih kelompok dari grup yang akan maju presentasi. Oh, bukan, non. Yang maju dua orang. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Putra. Hai. Hai. Masih kota kami. Hasil pengamatan dari kelompok kita. Campuran air dan pasir adalah Ya. ciri-cirinya adalah ciri-cirinya adalah dua air. Ciri campurannya adalah hidrogen alasannya karena massa pasir berat dari massa air. Ciri-ciri bercampur dengan air. Bedanya apa? Kelompokannya. Campuran manakah ya? Kalau menyatu sempurna. Garam, karena garam dapat didalamkan oleh air. Nitrogen dapat tercampur dengan merata, sedangkan nitrogen juga dapat tercampur secara merata. Jawabannya ke semuanya. Sekian dari kelompok kita. Ciri-cirinya adalah dan di bawah. Jenis campuran ada hidrogen, suspensi. Alasannya karena campurannya tidak dapat tercampur secara merata sehingga masih ada di dengan proses yang partikel air dan minyak mengendap di atas. Jadi campurannya alasannya karena campurannya tidak dapat tercampur secara merata sehingga masih dapat dibedakan. Sekian presentasi dari Lanjut bagian langkah menarik kesimpulan.
Jadi kita kata kira horor ini Enggak kamu oke. Saya gitu bu. Namanya ini seleb sing lagi sing kecil paket sih 110. Yang matanya ke depan, siswa akan menjelaskan terkait dari campuran ya. Setelah kalian praktik, jadi kalian tahu kan apa yang menjadi campuran. Jadi campuran sendiri itu adalah gabungan dari dua atau lebih zat yang bereaksi secara dan tidak bereaksi secara kimia. Jadi itu campurannya nanti bisa dipisahkan lagi atau berubah sifatnya. Nah, untuk campuran sendiri itu diberikan menjadi dua apa saja. Ada yang tahu homeworknya apa? Gemuk. Ya, itu ciri-cirinya biasanya ya. Terus contohnya apa? Garam, gula, Apa yang air garam, Campuran apa dulu? campuran Oke. Kalau campurannya minyak. teknik pemisahan apa yang saya gunakan untuk campuran air dan pasir? Apa? Jelas. Fermentasi. Ini betul. Kira-kira kalian setuju nggak kalau misalnya berikutnya belajar? Apakah ada masukan dari kalian ingin kayak belajar seperti apa gitu? Belajarnya punya praktik berarti. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pemisahan campuran, yang dimana kita nanti akan mengangkat dua permasalahan yang ada di Surabaya ini. Yang pertama permasalahan air, permasalahan air bro. Masih tahu kan sini kan? Tanya dulu ya. Permasalahan kedua campuran sampah dengan logam. Dengan logam, campuran sampah. Nanti kalian pelajari pokoknya bagian pemisahan campuran ya. Itu mempersiapkan di pertemuan berikutnya. Enggak belajar. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.